Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran matematika kelas 8. Sekarang Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita di bab statistika. Jadi kita sekarang masuk ke ukuran penyebaran data. Kemarin kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, membahas mean, median, dan modus. Sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Baik, kita buka di subbab menentukan ukuran penyebaran data di halaman 256. Ketika membagikan hasil ulangan harian, mungkin kalian sering mendengar guru kalian berkata, nilai ulangan kalian antara 65 sampai 95, atau banyak dari kalian yang memperoleh nilai di atas KKM. Menurut kalian, apa maksud dari pernyataan pertama? Maksudnya adalah nilai ulangan paling rendah adalah 65 dan paling tinggi adalah 95. Selisih keduanya dinamakan jangkauan. Jangkauan adalah salah satu ukuran penyebaran data. Selain jangkauan, terdapat kuartil. Nah, untuk mengetahui kuartil, kita next ke halaman 257. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, kuartil. Kuartil itu ada 3, kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Kita lihat contoh di contoh 9.9. Tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca. Nah, di sini untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jadi di sini ada yang pertama itu 18,5, kemudian 8, 11, 10, 14, 15,5, 12,5, 6,25, 16,25, kemudian 5. Nah, ini semua kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Paling kecil itu ada 5, kemudian 6,25, habis itu 8, 10, 11, 12,5, 14, 15,5, kemudian 16,5, dan yang terakhir 18,5. Kita cek lagi, banyaknya data ada 10, berarti kita hitung ada 10 data. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah 5 dan nilai terbesarnya adalah 18,5. Jadi, jangkauan dari panjang ular sanca adalah 18,5 dikurang 5 sama dengan 13,5. Itu adalah cara menentukan jangkauan. Jadi, nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Itu adalah rumus dari jangkauan. Kemudian kuartil. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ingat bahwa median itu adalah kuartil kedua, membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Jadi misalkan ini ada 10 data. 10 data sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Di 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, dan 39. Kita bagi 2 datanya. Jadi 5 dari kiri, 5 dari kanan. Berarti posisinya ada di 29 dan 30. Tengah-tengahnya 29 dan 30 adalah 29 ditambah 30, kita bagi 2. Hasilnya mediannya adalah 29,5. Rumusnya 29 ditambah 30, kemudian kita bagi 2. Jadi hasilnya 29,5. Nah, tadi posisinya di sini. Berarti kalau kita menentukan kuartil pertama atau Q1, berarti 2 dari kiri, 2 dari kanan. Tengah-tengahnya ada 23. Berarti 23 ini adalah kuartil
pertama atau Q1. Kemudian untuk Q3-nya juga 2 dari kiri setelah median, 2 dari kanan. Berarti kuartil ketiga atau Q3 adalah 32. Ya. Nah, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut jangkauan interkuartil. Ya. Jadi tadi kuartil ketiganya adalah 32. Terus kuartil pertamanya adalah 23. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 atau 32 dikurang 23 sama dengan 9. Kita ke contoh selanjutnya, contoh 9.10. Plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan interkuartil dari data yang diberikan. Jadi ini urutannya sebanyak satu mobil yang kecepatannya 220. Terus 2 mobil 230, 2 mobil 240, 1 mobil 245 sampai 270. Untuk menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita urutkan kecepatan mobil balap dari yang paling lambat ke mobil yang paling cepat. Ya, 220, 230 sampai ke 270. Jadi ada 12 mobil. Kemudian berarti 12 dia adalah data genap. Berarti mediannya ada di tengah-tengah antara data ke 10 dengan data ke 11. Berarti 245 ditambah 250 kita bagi 2. Hasilnya 247,5. Untuk Q1-nya kita bagi 2 lagi. Berarti di tengah-tengah antara 230 dengan 240. Berarti 230 ditambah 240 kita bagi 2. Hasilnya 235. Kemudian untuk Q3, ini Q3 ya. Q3-nya 250 dengan 260. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. 250 ditambah 260 kita bagi 2, hasilnya 255. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah Q3 dikurang Q1, yaitu 255 dikurang 235, hasilnya 20. Sudah sampai sini, ada yang ditanyakan? Baik, begini sampai sini penjelasan Ustazah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.